Recording in progress. Udah muncul ya, Dina? Udah, Kak. Oke, kita coba ya nomor 1. Oke, nomor 1 coba dibaca dulu ya. Tentang apa sih? Balok bermasa 6,5 kilo diletakkan pada bidang miring yang kasar. Bidang miring. Ada muka, berarti dia kasar. Besar gaya F agar balok dapat naik dengan laju tetap. Nih perhatikan, laju tetap ya. Artinya apa? A-nya sama dengan 0. Oke. Ada gaya apa aja? Karena dia punya massa, dia ada mg. Karena dia bersentuhan, dia ada gaya normal. Karena dia maunya bergeraknya ke atas, maka sumbu X-nya adalah ini, sumbu Y-nya adalah ini. Berarti gesekannya itu ke bawah sini. Oke. Kita lihat siapa aja gaya yang tidak sesuai dengan sumbu XY-nya. Yang pertama ada gaya mg. Maka mg kita urai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Ini tetanya juga. Berarti ini adalah mg cos theta, cos 37. Yang ini adalah mg sin theta. Kemudian F-nya juga ngaco, maka F-nya juga harus diurai. Ada yang ke bawah, sama ada yang ke sini. Tetanya di sini berarti ya. Yang ini adalah F sin theta yang ke arah bawah. Yang ke arah ke atas adalah F cos theta. Oke, kita udah menggambar semua gayanya. Kita tinggal bikin. Karena dia tidak mau bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya harus 0. Ada apa aja? Ada gaya normal, ada mg cos theta, ada juga F sin theta. Berarti gaya normalnya mg-nya anggap aja G 10 ya. 65 cos 37 berapa cos 37? 4/5 ya. Oke. Ditambah F sin 37 3/5. Oke. 65 kali 4 bagi 5 52. Gaya normalnya adalah 52 ditambah 3/5 F. Simpan dulu. Kemudian dia maunya gerak ke sumbu X. Sigma Fx-nya harusnya M dikali A. Tapi dia maunya percepatannya laju tetap kan? Berarti A-nya 0. Ada apa aja? Ada F cos theta dikurangin mg sin theta dikurangin gaya gesek sama dengan 0. Cos 37 4/5 mg-nya 65 sin-nya 3/5 gaya geseknya mu k 0,25 dikali normal. Oke. Berarti kita punya 4/5 F dikurangin 65 kali 3 bagi 5. 39 dikurangin 0,25 kali 52 13 dikurangin 0,25 kali 3 bagi 5. 3/20. F sama dengan 0. Berarti 4/5 dikurangin 3/20. 13/20 F sama dengan 39 tambah 13. 52. Maka F-nya sama dengan
52 kali 20 bagi 13. 80 Newton. Berarti F yang diperlukan untuk membuat balok ini bergerak dengan kecepatan tetap adalah 80 Newton. Jadi ini namanya bab dinamika ya. Intinya adalah dibuat diagram gaya. Kalau kita buat diagram gayanya udah benar, harusnya akan benar juga ketika mengerjakan. Oke, nomor 2. Tapi dulu. Oke, kita baca dulu nomor 2 itu tentang apa. Oke, nomor 2 itu adalah benda hitam dengan suhu 227 derajat Celcius. Oke, memancarkan radiasi dengan intensitas radiasinya itu adalah 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Temperaturnya 227 tapi diubah ke Kelvin tambah 273. Tambah berapa? 500 ya. 227 tambah 273 500 Kelvin. Oke. Pada suhu C1 ya. Nah, kalau temperaturnya menjadi 727 derajat Celcius sama aja 727 ditambah 273. 1000 Kelvin. Pertanyaannya adalah intensitas radiasi duanya itu berapa? Oke. Nah, di sini kita berhubungan sama yang namanya intensitas radiasi benda hitam. Jadi, intensitas radiasi benda hitam itu rumus dasarnya adalah emitivitas dikali konduktivitas dikali temperatur pangkat 4. Oke. Emitivitas itu konstanta eh apa? Si tetapan Stefan Boltzmann juga konstanta. Berarti intensitas itu sebanding dengan temperatur pangkat 4. Oke. Nah, udah deh. Yang diminta adalah bentar. Yang diminta adalah I2 kan? Berarti kita banding aja berarti I1 banding I2 itu akan sama kayak temperatur 1 dibagi temperatur 44. Berarti kalau kita mau bandingin I2 berarti temperatur 2 dibagi temperatur 1 pangkat 4 dikali intensitas 1. Oke. Nah, di sini harusnya kita punya temperatur 2 itu 1000, temperatur satunya 500. Pangkat 4 dikali intensitas satunya adalah 5 kali 10 pangkat 4. Oke. Oh, ini nggak jawabannya pasti nih. 1000 bagi 500, 22 pangkat 4. 4 kali 4, 16 ya berarti ya. 2 pangkat 4. Nah, 16. Benar. 16 ya. Oke. Berarti 16 dikali 5 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya 80 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Ini kayaknya harusnya kayak 10 pangkat 4 semua nggak sih? 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, 10 pangkat 4. Kalau gitu jawabannya C ya, kalau ada 10 pangkat 4-nya. Gampang ya? Oke, Gampang. lanjut. Nomor 3. 3
Jadi kita punya termometer X, termometer Celcius sama termometer Fahrenheit. Kalau ini kan gampang ya, termometer Celcius sama Fahrenheit. Ini Celcius, ini Fahrenheit. Paling gampang bandingin adalah titik beku sama titik didih ya. Titik bekunya, beku air ya, itu di 0, sedangkan ini 32. Titik didihnya itu di 100, sedangkan ini adalah di 212. Nah, kita punya skala di X. Jadi di sini X, ternyata kalau di skala Celcius, di Fahrenheit adalah 2X. Pertanyaannya adalah X-nya tuh berapa? Oke. Karena kita tahu temperatur itu akan naik dalam skala dalam apa? Naik secara linear. Kita bisa gunakan yang namanya persamaan linear. Tahu ya linear kan yang kayak gini ya. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 X min X1 dibagi X2 min X1. Kalau saya anggap ini sebagai sumbu X, si Celsius, si Fahrenheit ditangkap sebagai sumbu Y, berarti kan titik pertamanya itu adalah X-nya 0, 32. Yaitu titik beku kan. Titik keduanya itu adalah X-nya 100, 212. Nah, yang kita mau cari X-nya, Y-nya 2X. Ini udah tinggal kita masukin ke sini. 2X min 32 dibagi 212 min 32 sama dengan X min 0 dibagi 100 min 0. 2X min 32 dibagi 180 X dibagi 100. Coret, coret. Kita bagi 2 ya. 5, 9. Kali silang 10X min berapa itu? 32 kali 5, 160 ya. 160 sama dengan 9X. Pindah ruas, berarti X sama dengan 160. Maka nilai X-nya adalah 160. Jadi kita bisa gunakan persamaan linear. Kenapa? Karena pada dasarnya temperatur itu akan meningkat secara linear. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 4. Oke, ada pertanyaan nggak, Irdina? Nggak ada? Aman, Kak, aman. Oke, aman ya. Iya. Nomor 4, apa yang diminta nomor 4? Nomor 4 ini soalnya. Berat benda W, G-nya 9,8, sin alfa. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Kalau kita hanya menggambarkan si W-nya, si bendanya, dia hanya ada W sama ada tegangan tali. Oke. Kalau kita lihat titik pertemuannya di sini. Di sini ada T3, di sini ada T1, di sini ada T2. Oke. Kita urai. Karena ini sudutnya alfa, si T1 kita urai. Ada yang ke atas, sama ada yang ke kiri. Yang ke atas T1 sin alfa 1, yang ke kiri T1 cos alfa 1. T2 juga kita urai. Ada yang ke atas sama ada yang ke kanan. Yang ke atas berarti T2
sin alfa 2. Dan ke kanan T2 cos alfa 2. Dari bendanya dulu ya. Benda baloknya. Karena baloknya ini continuum, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Berarti T3 nilainya adalah W. Simpen dulu. Oke. Kemudian kita lihat si titik simpulnya ya. Titik simpulnya. Simpul. Ada apa aja? Sigma Fy-nya 0. Berarti ada T1 sin alfa 1 ditambah T2 T2 sin alfa 2 sama dengan T3. Oke. Sin alfa 1 5/13. T1 sin alfa 2 4/5 sama dengan W. Simpen dulu. Kemudian sumbu X-nya. Sigma Fx-nya sama dengan 0. Ada T2 cos alfa 2 sama dengan T1 cos alfa 1. Berarti kita punya T2. Kalau sin alfa 2 4/5 berarti cosnya 3/5. T1 kalau sinnya 5/13 berarti 12/13 ya. Gitu ya. Oke, benar nggak sih 12/13? Benar, 12 benar. tambah 25 ya. Iya betul. Oke. Berarti oke. Kita maunya minta apa sih? T2 min T1 ya. T2. Oke. Berarti kalau gitu T2-nya itu adalah berapa itu? 12 kali 5. Ini coret berarti ya boleh? Sama Coret. 12-nya coret aja. Ya. Nih. Jadi 20/13 T1 ya. Oke. Berarti kita punya ini. Kita masukin ke yang awal tadi ya. Yang tadi berarti 5/13 T1 ditambah 4/5 dikali 20/13 T1 sama dengan W. Coret, coret 4. Berarti 4 kali 4, 16. 16 tambah 5, 21 ya. 21/13. T1 sama dengan W. Berarti T1 itu adalah 13/21 W. Oke. Sekarang maunya apa sih? Dia maunya adalah T2 minus T1 kan. Berarti 20/13 T1 dikurangin T1. Jadi berapa? 7/13 T1. Kita ganti T1-nya. 13/21 W. Coret, coret. Maka dapatlah 1/3 W. Jawabannya adalah Charlie. Gitu ya? Paham ya? Ya, paham, paham. Oke. Lanjut nomor 5. Oke. Sebuah selang karet memiliki radius luar. Berarti dia ada dua radius. Radius luar tuh anggap aja R2-nya 3 cm. R1-nya 2 cm. Tetapan elastis selang sama dengan K. Selang karet lainnya yang panjangnya sama dengan selang karet pertama tapi pejal dengan radius. Oh, ini ada dua. Ini selang satu.
Langsung tidak gini gambarnya. Dia ada dua, jadi dia nggak pejal, tapi dia ada rongganya. Oke. Nah, si selang dua dia pejal dengan radiusnya 5 cm. Oke. Dia pertanyaan adalah ini K2-nya itu berapa? Oke. Nah, di sini yang harus kita pikirkan adalah apa yang sama antara si dua jenis selang ini. Oke. Dia yang harus kita pikirkan adalah apa yang sama dari kedua jenis ini. Nah, oke. Tetapan elastis. Tetapan elastis itu tetapan elastis. Oke. Jadi dia berasumsi dia sama kayak itu ya. Bentar. Oke, kita lihat tuh apa yang sama dari keduanya. Yang sama itu apa? Panjangnya sama. Hmm, Oke, panjangnya sama. Oke, panjang ya. Selain itu, nah, panjang sama. L1, L2 sama dengan L1. Oke, kita pikirkan dulu. Kita mau cari tetapan elastis dari panjangnya. Oke, nah tetapan elastis di sini itu adalah konstantanya ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, kan kalau kita punya karet, karet ini punya panjang mula-mula L. Kalau kita kasih beban, maka karetnya pasti akan melar gitu ya. Nah, kalau kita kasih beban mg kayak gini, dia akan melar. Oke. Nah, si karet ini dia kalau ada konstanta konstanta elastis di sini. Nah, ini kayak kita ibaratkan itu seperti pegas. Di soal itu dia akan ada melarnya sebesar anggap aja delta L. Oke. Nah, berarti eh bahannya sama nggak sih? Bahannya sama nggak? Bahannya satunya pejal. Nggak, bukan. Bahan tuh jenisnya Sama kayak berarti. Sama karet ya. selang Sama karet. karet. Iya. Beda di ukurannya aja ya. Oke. Iya. Berarti kalau sama-sama karet, dia memiliki modulus elastis yang sama, yaitu namanya modulus Young. Jadi modulus Young tau nggak? Itu modulus Young. Modulus Young itu adalah tetapan elastisnya. Modulus Young. Jadi modulus Young itu rumusnya adalah eh, namanya stres Young dibagi strain. Oke, stres dibagi strain. Stres itu apa? Stres itu adalah gaya persatuan area. Sedangkan strain itu adalah delta L per L0. Oke. Nah, ini bentar. Ini maksudnya konstanta elastis itu modulus yang atau bukan ya? Bentar. Coba lihat dulu ya. Oke. Bentar. Hmm. Bentar. Oke, kalau kita anggap dia tetapan elastis itu adalah kayak konstanta pegas, berarti F-nya bisa kita ganti menjadi konstanta elastis dikali delta L, oke, dibagi A itu luas area, delta L per L0. Oke, kita coret delta L-nya, kita punya konstanta elastis dikali panjang mula-mula dibagi A. Oke, nah jadi karena dia terbuat dari bahan yang sama, yaitu karet, maka modulus yang
karet 1 harusnya sama dengan modulus yang karet 2. Berarti konstanta 1 kan K, panjangnya L. Nah, luas area si karet. Luas areanya karet berarti kan yang segini dong ya. Karena kan ini rongga kan. Oke. Berarti berapa luas areanya? Luas area karet berarti pi dikali diameter luar 3 kuadrat dikurangin diameter dalam 2 kuadrat. Nah, sekarang si E2 berarti konstantanya K2, konstanta elastisnya, panjangnya L, karena sama. Karena dia pejal, berarti kan semuanya karet ya. Berarti sama aja pi dikali 5 kuadrat. Maka kita bisa coret pi-nya dan L-nya. Sehingga kita punya K dibagi 9 dikurangin 4 sama dengan K2 dibagi 25. Berarti K2 itu adalah 25 dibagi 5 dari K. Berarti K2-nya itu 5K. Maka kita akan punya jawabannya adalah 5K. Jadi di sini kita mengasumsikan karetnya sama ya. Jadi kita bisa bilang modulusnya sama, modulus yang. Kalau badannya, kalau bahannya beda, pasti nilai modulusnya beda. Karena modulus itu tergantung dari bahan pembentuk bendanya. Gitu. Paham, Irdina? Iya, paham. Jadi kita mengasumsikan bahwa si karet itu berperilaku seperti pegas. Jadi konstantanya konstanta kayak konstanta pegas itu. Maka gayanya adalah K kali delta L. Oke, nomor 6. 6 coba kita lihat. Sebuah mobil bergelak lurus dari keadaan diam. Berarti V0-nya 0, percepatannya 5. Setelah itu bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti ini A1 deh ya. A2-nya 0. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat. Oke. A3-nya min 5. Hingga berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0. Oke. Bila V rata-rata. V average 20 meter per second. Irdina tahu nggak V average itu rumusnya apa ya? V average. S per T. Ya, total jarak Total dibagi jarak dibagi waktu total. S dibagi delta T. Oke. Terus dia bilang total waktunya delta T totalnya adalah 25 second. Berarti sih kita tahu apa? Kita tahu jaraknya kan. Jaraknya berarti 20 ke 25, betul ya? 500. Betul. 500 meter. Nah, S di sini adalah gabungan dari delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Betul ya? Karena dia Betul. ada tiga step kan. Dan delta T juga sama gabungan dari delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3. Oke. Nah, di sini kita lihat dia ada awalnya 0, akhirnya juga 0 ya. Betul. Iya. Ya. Hmm. Dan dia lihat deh, dia dipercepat dengan percepatan yang sama, cuma beda tanda min plusnya aja kan ya. Iya. Betul nggak? Betul. Oke, artinya apa? Ini, kalau ini kita anggap ini VT1 gitu ya. Oke, Hmm. ini jadinya ini final 3 ya, final 2 lah ya gitu ya. Nah, pasti bisa dipastikan apa? Kalau kan dia kan gini ya,
Rumusnya kan kita punya rumus kalau VT itu sama dengan V0 ditambah A delta T Kali kan? T. Ya, Iya. betul nggak? Betul. Sekarang kita lihat. Di sini, di keadaan 1, V0-nya 0. Ya, Iya. berarti kan kita dapat VT-nya itu adalah A1 kali delta T1. Betul? Nah, Betul. sedang keadaan keadaan 3, nah yang nolnya malah si ini, si VT. Maka kita akan punya 0 sama dengan V03 Betul. ditambah, jadi minus ya. Iya. Minus Minus. A3 kali delta T3 gitu ya. Iya. Nah, ini boleh dong saya bilang kalau gitu V03 itu adalah A3 Tiga. delta Delta T3. tiga. Nah, lihat. Di keadaan 1, itu kan awalnya 0 menjadi VT dengan percepatan 5. Betul ya? Iya. Oke, di keadaan 3 dia kebalik. V0-nya kita nggak tahu, PT-nya jadi 0. VT-nya 0. Oke, dan percepatannya sama-sama 5 tapi minus. Betul Minus. nggak? Iya. Betul. Berarti logikanya waktunya itu pasti sama. Mm-mm. Waktunya itu pasti sama dengan waktunya 3. Nah, berapa? Saya nggak tahu waktunya berapa. Oke. Nah, jadi delta T-nya pasti sama nih. Delta T, delta T1 di sini pasti sama dengan delta T3 untuk menghentikannya. Nah, sekarang kita tinggal masuk-masukin. Oke. Oke, berarti delta X1. Berapa delta X rumusnya? V0T plus setengah AT kuadrat. Betul ya? Iya. Iya. Karena V0 Betul. 0, maka dapatlah Jadi sisanya setengah. setengah. A-nya masukin 5 dikali delta Delta T1 T kuadrat. Betul? satu kuadrat. Betul. Kalau yang kedua, delta X-nya berarti V2T. Delta T2. V2 kali delta T2. Betul? Iya. Nah, Betul. tahu kalau V2 itu adalah VT-nya delta T kan? Ya nggak sih? Karena kan Iya. V0 VT-nya ini dipakai sebagai V0-nya Terus ini kan? finalnya Ya, belakang juga. VT-nya adalah Yang terakhir. 5 kali delta 5. T1. Betul nggak? Betul. Oke. Berarti kalau gitu delta X2 itu adalah 5 kali delta T1 delta T2. Betul? Nah, Betul. yang ketiga berarti delta X-nya adalah gimana? V0-nya tuh V2 kan? Ya nggak sih? Iya. V2 kali kan V0 delta T 2 kali delta delta T 3, 3. betul? Ditambah Betul. setengah A Nah, kali delta delta T3 T3 kuadrat. betul ya? Berarti delta X Delta delta X3. X3 V2 itu kan berarti kan VT yang ini kan 5 delta T1 Iya. betul, dikali delta Betul. T3. A-nya 5 berarti minus minus 5 per 2 ya. Dikali delta Mm-mm. T3 kuadrat. Betul? 3 kuadrat. Nah, karena Betul. kita delta T1 itu sama dengan delta T3, kita akan punya delta X3 itu adalah 5 delta T1 pangkat 5 2 delta T1 dikurang kuadrat. 5 per 2 Min 5 per 2 T1. delta T1 kuadrat. Berarti berapa? 5 per 2 delta T1 kuadrat. Betul? 5 dikurang 5 per 2 kan 5 per 2 kan? Benar nggak? Betul. Oke, udah. Ya. Satuin semuanya. Delta X1 ditambah delta X2 ditambah Nambah delta X3 nilainya sama dengan 100 ya. S total. Nah, 200. 5 delta T1 ditambah 5 delta T1 delta T2 ditambah
5 per 2 delta T 1 kuadrat sama dengan 500. Oke. Terus ada lagi tadi apa? Delta T1 tambah delta T2 ditambah delta T3 nilainya 25, betul? Ya, Nah, karena kita tahu delta T1 sama delta satu sama T3 dengan sama, delta T3 maka 2 kali delta T1 plus ditambah delta delta T2 T2 sama dengan 25, 25. betul? Kalau saya Betul. bagi ini enggak. Delta T2 itu berarti 25 25 per dikurang 2. 2 Oh delta iya, T1. Boleh? iya, boleh. Masukin. Kita tinggal masukin ke persamaan yang atasnya. Iya, Berarti kita punya 5 5 delta delta T1. T1 ditambah 5 delta T1 dalam kurung 25 min 2 delta T1 ditambah 5 per 2 delta T1 kuadrat sama dengan 500. Berarti 5 delta T1 ditambah berapa itu? 5 kali 25. 25 kali 5, 25. 125 ya. Iya, 125 delta T1 dikurang 10 ya. 10 Delta delta T1 T1 kuadrat. kuadrat ditambah 5 per 2 delta T1 kuadrat sama dengan 500. Betul? Betul. Kita kali 2 semua boleh nggak ya? Biar biar Boleh. itu apa? Biar Biar nggak ada penyebutnya pernya hilang. kan ya. Iya. Oke, 125 tambah 5 kan 130 ya. Hmm, Di 260. Betul. betul. Dikurang 20 delta T1 kuadrat ditambah 5 delta T1 250 kuadrat. nggak sih, Kak? Eh, Itu. gimana? 5 Ya. tambah Oh iya, iya, 125, iya. Oh ya, 130 kan? 130, Benar kan? 250. Iya, Betul ya? Oke. betul. Jadi 1000 ya. 1000. Oke. Berarti kita kita punya pindah ruas boleh? Jadi Boleh. 15 delta Berarti satu T1 kuadrat kuadrat minus min dua 260 ratus enam puluh delta T1 plus tambah 1000 ya. 1000. Sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat. Kita 5 bagi berapa? 5 bisa? bisa. 3 delta T1 kuadrat minus 260 bagi 5. 52 52 delta T delta 1 T1 tambah 200. 1000 bagi 5. 200. Sama dengan 0. Tinggal cari delta T1-nya berapa. Pakai persamaan akar-akar Sama-sama. atau bisa pakai rumus ABC ya. Saya pakai kalkulator biar cepet ya. A-nya 3, B-nya min 52, C-nya 200. Wow, tak dulu. Ini minta apa sih? Oke. Kok angkanya nggak bagus ya? Bentar, Hmm. saya cek dulu. 5 meter per second kuadrat. Yang disebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan setelah beberapa saat diperlambat. Oke. Oke, coba cek dulu ya. Ini kecepatan rata-rata S dan waktu total 25 kali 25 kayak 20. Bentar ya, 2 tak 25 kayak 20 benar 500. Oke, ini udah benar. Sekarang kita bisa tahu delta, oke. Delta X kan V0 T plus setengah AT kuadrat. Oke. VT itu V0 plus AT. Oke. Delta X berarti VT-nya 1 sama dengan V2 ya. Oke, 5 delta T1 delta T2. Oke. Delta X berarti kan V0-nya. Oke. V2 itu adalah V0-nya 3. Oke. Eh, V2 5 delta T. V2 itu V03. VT1 5 delta T1 delta T3 min setengah A delta T3 kuadrat. Oke, 5 delta T1. Oke, 5 dikurangin 5 per 2. 5 per 2 udah benar. Oke, 5 delta T1. 5, oh ini 5 per 2 harusnya. Ya nggak sih? Ya,
Delta 1 kuadrat ya, salah saya sini. Nah, salah sini ya. Bentar, kita benerin dulu. Jadi harusnya ini kalau dikuadratin, ya jadinya kita punya ini 5 ya. 5 delta T1 kuadrat ditambah 5 delta T1 delta T2 sama dengan 500. Kalau kita bagi 5 semua boleh? Delta T1 kuadrat ditambah delta T1 delta T2 sama dengan 100. Oke. Terus delta T1 tambah delta T2. Oke. 25 min 2 delta T. Oke, ini kita benerin. Ini salah. Berarti ini delta T1 kuadrat ditambah delta T1 25 min 2 delta T1 sama dengan 100. Delta T1 kuadrat ditambah 25 delta T1 minus 2 delta T1 kuadrat sama dengan 100. Pindah ruas, berarti jadinya delta T1 kuadrat minus 25 delta T1 ditambah 100 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan. Berarti 1 min 25, 100. 20 Delta, sama yes, betul. Delta T1-nya 20 atau 5 5. ya. Iya, Delta T1-nya 5. Coba lihat. Kalau delta T1-nya 20, nggak mungkin. delta T2-nya berapa? Nggak mungkin. Karena kan delta itu 25 min 2 ya. Berarti Iya. harusnya ini min berapa nih? Min 15 ya. Nah, berarti nggak mungkin. Kalau kita masukkan ke sini, delta T2-nya 25 kurang 10, 15 ya. Betul? Kan jawabannya Iya, masuk akal adalah yang ini. 15. Berarti yang diminta adalah delta T2 kan? 15. Gitu ya. Jadi saya salah ngitung. Oke, Iya, paham ya? Jadi ini kinematika paham. biasa. Oke, kita coba nomor 7. Oke, 7. Oke, ini tentang apa ya? Atom hidrogen ya, apa? Panjang gelombangnya. Oke, kita coba lihat. Ini sebenarnya rada-rada tricky sih karena udah jarang juga ini. Bentar. Oke. Nah, oke. Jadi si ra- ini radiasi atom hidrogen ya. Jadi eh dikit rada tricky sih sebenarnya. Ini untuk kasus radiasi atom hidrogen, kita bisa mengetahui berapa panjang gelombangnya, yaitu 1/lambda sama dengan konstanta Rydberg namanya, dikali 1 per, ini kulitnya ya, N final kuadrat, dikurangin 1/N inisial kuadrat. Oke. Nah, di sini maunya dia radiasi Paschen ya. Nah, kalau radiasi kan dia ada radiasi Paschen itu dia ketika dia loncat ke N sama dengan 3. Oke, berarti kalau kita lihat kalau dia meloncat ke kulit ketiga, maka 1/lambdanya sama dengan R. Oke. Nah, bentar. Kan gini ya, berarti ya. 1/3 kuadrat min 1/NI kuadrat. Nah, di sini N itu apa? Bener kan ya? N itu N deret 5 itu 1.
Deret Balmer itu 2. Oke. Deret Pasken itu 3. Bracket Lim 4. Pivan itu 5. Oke. Nah, Pasken berarti benar 3. Dia minta panjang gelombang terpendek untuk radiasi pasien terhadap berarti kan dibandingkan ya. Panjang gelombang terpanjang radiasi Balmer. Oke. Nah, nggak kebalik ini. Bentar. Panjang gelombang terpendek, panjang gelombang terpanjang, sama panjang gelombang terpendek. Nah, kan kalau kita lihat dari sini, nilai lambda, kalau kita mau cari yang terpendek, berarti kalau kita mau cari lambda yang terpendek, lambda minimum, oke, bentar, akan terjadi saat, bentar ya, berarti kalau lambda minimum terpendek loh ya, oke, bentar. Kalau 1, taruh 3, bentar ya, 1/3, 1/4, bentar. Kita coba lihat dulu deh. Kalau minimum itu kan berarti kalau komponen yang ininya, kalau komponen ininya besar, kalau ininya besar, maka lambdanya kecil kan ya? Karena dia 3R. Lambdanya iya. Berarti lambda minimum itu apabila 1/3 dikurang 1/NI² itu eh, harus besar. Besar. Nah, supaya nilai lambdanya minimum gitu kan ya? Benar nggak sih? Kalau nilai ini besar kan pasti kan lambda akan kecil kan? Karena dia kan Iya. per lambda kan. Nah, supaya besar berarti apa? Si NI-nya 1/NI-nya harus kecil kan? Ya nggak? Ya, ininya Benar nggak? harus kecil. 1/NI² harus kecil. Nah, berarti apa? Ini harus mendekati 0. Berarti 1/lambda minimum itu adalah R dibagi 1/9 dikurangi 0. Karena paling maksimum ini kan ya. Berarti lambda minimumnya kalau untuk radiasi Pasken itu adalah berapa itu? 9 dibagi R ya. Bener nggak? Betul. Benar. Oke. Nah, sekarang Balmer. Kalau Balmer itu di sini Balmer tuh E-nya 2. Jadi Balmer itu dia loncat ke kulit kedua, NF-nya 2. Oke. Berarti 1/lambda sama dengan R 1/2 dikurangin 1/NI². Gitu ya. Dia maunya lambda terpanjang. Berarti lambda maksimum kan? Lambda akan bernilai maksimum saat 1/2 kurangin 1/NI² itu harus kecil. Gitu ya. Nah, supaya kecil si supaya kecil tuh gimana ya? Berarti coba kan N itu kan adalah kulit awalnya kan. Nah, berarti kan kulit awal tuh dia di mana loncatnya? Oke, bentar. Tadi kan ke tingkat dasar mulai dari N2. Oke. Oke. Nah, supaya kecil berarti si NI-nya itu harus sama dengan kulit setelahnya, yaitu 3. Coba kalau kalau kulit 4 misalkan ya. 1/4 dikurangin 1/16. Jadinya besar 3/16. Kalau kulit ketiga
Nah, iya. Jadi supaya dia kecil mau nggak mau si kulit awalnya itu harus di kulit terdekatnya, yaitu si kulit ketiga. Berarti dengan kata lain, 1/lambda maksimumnya itu adalah R dibagi 1/4 dikurangin 1/9. Oke. Kalau Nah, dua gimana? Kalau dua lo masuk tadi, kalau dua mah berarti nggak pindah dong. Kan Balmer harusnya dua finalnya. oke. Balmer tuh harusnya dia transisi ke kulit kedua. Cuman awalnya dari kulit mana gitu. Dari kulit elektron ke berapa. Nah, coba deh kalau kita masukin 4, 5 itu kan pasti dia akan jadi kan gini ya. Kan ini kan gini konsepnya kan. Ini inti atom, terus kan dia akan dikelilingi oleh elektron ya. Ya nggak sih? Kan dia nggak bentuk Iya, suatu kuitnya kan kayak gini ya. Ada lapis-lapis kan ya, kulitnya kan ya, elektron kan ya. Kalau di kimia kan ada yang banyak. Nah, jadi radiasi itu terjadi ketika elektron itu dia terjadi ketika elektronnya itu berpindah kulit dari kulit yang terluar, dari kulit yang terluar dia pindah ke kulit yang lebih dalam. Oke. Ketika dia pindah, maka akan memancarkan radiasi radiasi dari si sinarnya itu. Nah, si Balmer itu maunya si kulit final itu di kulit kedua, ini Balmer. Cuman kan kita nggak tahu dia dari mana datangnya kan, bisa dari kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam dan seterusnya kan. Nah, ternyata coba kalau kita masukkan, karena dia maunya Balmer yang lambda maksimum, lambda akan maksimum kalau si komponen yang ininya minimum kan. Iya kan? Kecil kan ya? Betul nggak? betul. Nah, coba kalau kita masukin dari kuit keempat ke kuit kedua, berarti kan Ni-nya 4 ya, malah jadi besar. Jadi akan minimum ketika dia transisi dari kulit ketiga ke kulit kedua. Nah, seperti itu. Jadi dia maunya lambda maksimum soalnya. Jadi yang namanya Balmer, Paschen, Liman itu adalah transisi ke kulit kulit terakhir, kulit yang finalnya gitu. Kalau Paschen di kulit ketiga, kalau Balmer tuh di kuit kedua, kuit finalnya ya. Nah, kuit awalnya Ni-nya itu tergantung kita mau dari mana. Nah, karena di Balmer ini dia maunya maksimum, berarti kita harus membuat si Ni-nya itu dari kuit terdekatnya kan, yaitu Ni 3. Karena kalau kita masukin 3, pasti nilainya akan paling kecil nih, dibandingkan kita masukin 4, 5, atau seterusnya. Oke, kita coba ya, 1/9. Maka dapatnya adalah 5/36R. Berarti lambda max-nya itu ada berapa? 36 dibagi 5R. Betul ya? Gitu ya? Betul? Betul. Oke, berarti Hmm, yang diminta kan perbandingan kan? perbandingan, ya. Terhadap berarti udah lambda minimumnya si Paschen dibandingkan dengan lambda maksimumnya si Balmer. Berarti ini 9 dibagi R dibagi 36 dibagi 5R. Coret, coret. Maka kita akan punya berapa ini? Coret juga ya. 4 ya. 5/4. Betul ya? Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini kok 4 di sini salah dong. 4 Salah di 4 bawah. sini. Di bawah ya. Ya, Berarti lima jadi per lima empat. per empat. Berarti di sini perbandingan antara lambda minimum Paschen dengan lambda maksimumnya Balmer itu adalah 5/4 perbandingannya. Jadi ini namanya fisika Jadi NF tuh kayak kulit dari masing-masing ini. kulit Oh finalnya, ya, oke, kulit oke. targetnya gitu. Oke, Kalau Ni itu kulit awalnya. Nah, yang namanya transisi apa yang menghasilkan gelombang radiasi itu kalau dia berpindah ke kulit yang terdalam. oke. Jadi misalkan dia mau targetnya di kulit kedua, bisa aja kan dia dari kulit ketiga, kedua, atau empat kedua, atau lima kedua kan. Nah, ternyata kalau mau cari lambda yang maksimum, terjadi harus si 1/2 kuadrat itu harus kecil, si perkalian dalam kurung itu supaya lambda maksimum.
Gitu. Ternyata akan 8. tercapai kalau NI-nya 3. Oke, lanjut. Nomor 8. Oke, oke, nomor 8. Sebuah kawat konduktor yang panjangnya 10 meter dipotong menjadi 3 bagian, 1, 3, dan 6. Jika ketiga potong dihubungkan secara paralel, dihubungkan hambatan total 18 ohm. Jadi, kan kita tahu ya, setiap kawat itu punya hambatan. Kalau paralel kan gini ya, tadi ada ini si R1 gitu ya, terus dihubungkan dengan ini si R2-nya, ini si R3-nya. Nah, dia bilang R, RP kan berarti 1 per ya. 1 per RP itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gitu ya. Dia bilang ini hasilnya adalah RP-nya itu 18 ohm. Yang kalau pertanyaannya adalah kalau dia nggak dipotong, hambatannya tuh berapa? Gitu ya. Nah, kan eh, hambatan pada kawat apa rumusnya? Rho L dibagi A. Betul ya? Betul. Berarti R1, anggap aja ini A-nya sama lah ya. Dibagi A, hambatan kawat 2 itu L dibagi A, hambatan kawat rho L3 dibagi A. Oke. Kalau kita susun secara paralel, 1 per R paralel berarti kita balik ya. A dibagi rho L1-nya 1, 3 sama 6. Oke. 1 ditambah A dibagi rho L2-nya 3 tambah A dibagi rho L3-nya 6. Kita samain dulu penyebutnya ya. Berarti 6 rho ya. Betul? Berarti Betul. ini 6A ditambah 2A ditambah A. Sama aja berapa? 6, 7, 8, 9. 9A per 6 rho. Betul? Betul. Oke. Berarti RP-nya tinggal dibalik aja ya. 6 per 9 itu 2 per 3 ya. 2 per 3 rho dibagi A. Betul? Betul. Betul. Nah, ini dia bilang hambatannya 18. Berarti rho dibagi A itu berarti berapa? 18 dikali 3 dibagi 2 7. ya. 27. Oke, ya udah. Dia maunya hambatan ketika kawatnya nggak dipotong kan? Ya nggak? Berarti Iya. rho dibagi A dikali panjang mula-mulanya berapa? 10 ya. 10. Yes. Berarti rho bagi A kan 27 kali 10. 270 ohm. Gitu. Paham? Paham. Oke. Lanjut nomor 9. 9, coba kita baca dulu. Ada dua kalorimeter, A sama B, berisi air dengan volume yang sama pada suhu 30 derajat Celcius. 5 gram besi dicelupkan ke A dan 5 gram logam campuran di B. Temperatur kesetimbangan, oke, berarti awalnya temperatur A sama dengan temperatur B ya, yaitu 30 derajat. Oke. Setelah timbang, temperatur campuran A menjadi 32 derajat
dan temperatur campuran B menjadi 31,5 derajat. Yang ini dikasih 5 gram besi, yang ini 5 gram campuran. Kedua logam, temperatur logamnya sama-sama 50 derajat. Oke. Panas jenis itu C ya. C-nya Fe 0,89 Joule per gram Kelvin. Oke, yang diminta adalah berapa panas jenis dari campurannya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti ini kan menggunakan apa konsepnya? Asas black ya? Ya nggak sih? Iya, tapi aku Asas lupa black lupa inget sederhana aja. Asas yang black M. itu adalah kalor, perpindahan kalornya itu kalau kita punya dua kalau kita punya dua benda dengan temperatur yang berbeda, maka akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor akan terus terjadi sampai tercapai keadaan setimbang. Kapan dia setimbang? Saat temperatur totalnya jadi sama campurannya. Berarti kan ada yang memberikan kalor, ada yang menerima kalor kan. Yang memberikan pasti yang panas, yang menerima pasti yang lebih dingin. Berarti konsepnya apa? Kalor yang dilepas oleh temperatur yang lebih panas harus sama dengan kalor yang diterima oleh temperatur yang lebih dingin. Gitu ya konsepnya. Berarti kalau kita lihat dari ini dulu deh. Kita lihat dari si kalorimeter A ya, karena dia lengkap kan. Di A berarti kan dia ada air dan kalorimeter. Terus ada si besi kan. Berarti kan yang melepaskan kalor itu besi ya, karena dia lebih dingin, lebih panas kan? Ya nggak sih? Betul? Berarti ini adalah Tuh. masanya besi dikali C-nya besi dikali delta T-nya berarti 50 dikurangin campurannya 32. Nah, di sini yang menerima siapa? Kalorimeter plus air. Anggap aja air deh ya. Berarti kan massa air dikali C air dikali berarti berapa dia? 32 min 30. Betul ya? Betul? Ngerti? Betul. Oke. Massa besi tadi berapa? 5 gram. C-nya besi 0,89. 32. Berapa 50 kurang 32? 50 kurang 32, 18. 18. Sama dengan massa air, C-nya air dikali 2. Betul ya? Coret, Nah, coret. Maka kita itu tahu massa air kali C air sama dengan 5 kali 0,89 kali 9. Yaitu 40, 40,05. Nah, kan konsep ini di kalorimeter yang B. Sama konsepnya. Ki yang dilepas sama dengan ki yang diterima. Pas lebih panas ya, betul? Berarti kan dikali dikali delta T-nya, oh beda 50. Berarti 50 kurangin 31,5. Nah, tadi kan dia bilang apa? Kalorimeternya itu berisi dengan volume yang sama kan? Kalau volume iya, sama, massa juga sama dong. iya Berarti massa masanya air sama. dikali C air dikali 31,5 Dikurang dikurang tiga 30. puluh Betul? Betul. Massa campurnya kan 5. C-nya nggak tahu. Betul? Berapa Iya, itu? 50 dikurangin delapan 31,5, belas koma lima 18,25, koma 5 ya? Iya, Nah ini masukin 40,05 tadi kan ya? iya, satu Ya ini koma berarti lima 1,5. Udah dapat dong C campurannya.
Berarti 40,05 kali 1,5 dibagi 5 dikali 18,5. Maka dapatlah sekitar 0,64945. Loh, 65 berarti ya kira-kira ya. Iya, Yang pas ya, 65. karena beda tipis lah. Gitu. Jadi ini konsepnya namanya asas Oke, oke, nomor paham. 10. Oke, 10 lensa lagi. Nanti itu yang lensa nanti ya. Saya lensa ada lupa. Tidurnya lensa. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi, yang gini, kalau yang gini-gini saya ingat. Oke, nomor 11 dulu aja deh. Oke. Oke. Coba lihat. Dua buah bola digantung pada tali yang panjangnya 1 meter dan berada pada ketinggian H. Mana bola satu? Bola satu ini ya. Berarti ini M1 ini ya. Ini M1, ini M2 ya. Iya, Kemudian ditumbuhkan. Ketika ditumbuhkan, apa yang terjadi? Sama-sama tingginya H ya. betul. Oke. Dia bilang tidak lenting sama sekali itu berarti dia nempel ya, bersatu ya. Betul ya? Ya, bersatu. Ya, oke. Nah, kita coba lihat. Kecepatan M1 dan M2 sebelum tumbukan sama. Betul salah? Salah. Betul dong. Kenapa? Hmm, Coba Oh, lihat, coba lihat. Coba lihat ya. Kan ini tapi tabrakannya kan? kalau, tapi kan itu masanya beda. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Oke. Benda satu deh. Apakah kecepatan itu berhubungan sama massa atau tidak? Kan ini kan kita kan Ah, ini ke sini kan dia ketiga deh. Dari 1 ke 3 itu kan dia tidak mengalami tumbukan kan? mm, Berarti tinggal pakai energi doang ya. mm, Energi total pada kondisi awal harus sama dengan energi total pada kondisi akhir. Ketika mau tabrakan, awal adanya apa? MGH MGH. Akhir adanya setengah MV kuadrat. PT kuadrat. M-nya coret, ya nggak sih? Oh iya. Akar Oh, 2GH artinya kecepatannya itu sama ketika mau tabrakan. Nggak peduli masanya. oke, oke. Oke, berarti kalau satu benar, berarti Tiga yang juga C benar. salah, D salah. Oke, berarti Oke. 3 udah pasti benar ya? Mm-mm. Ya nggak sih? Tinggal cek yang 2 aja ya, bentar dulu ya. Bentar. Oke, tinggal cek yang 2. EK1 tepat sebelum tumbukan adalah Salah. MGH. Hah? Ya atau enggak? Betul Hmm. dong. Ah, Lah, oh iya. Oh coba iya, EK-nya MGH lah ada MGH. ketinggian. Ya Ada nggak sih? ketinggian. Oke. Berarti 2 betul. Oke, Salah. betul. Tinggal antara semuanya. Berarti dua betul ya. Berarti yang salah. Ya, Antara. betul. Tinggal cek. Betul. Tinggal cek Hmm, 4 aja nggak sih? iya, cek Kalau empat. kalau empatnya Kalau empatnya betul berarti 1, 2, 3, 4. Kalau Semua empatnya salah benar. 1, 2, 3. Iya. Selisih EK sebelum dan sesudah tumbukan adalah 8/3 M2GH. Oke. EK sebelum coba. EK sebelum tumbukan. Ada MGH. apa aja? Ada si EK dari benda satu betul? Ditambah Iya, EK dari benda dua betul? betul. EK benda satu kan berarti M1GH. Betul? EK benda 2 M2GH. Iya, Betul? iya. Karena M1 2 kalinya M2, jadinya ini 3. 3 GH. M1GH. Betul? MGH. Iya. Nah, sekarang kita cari EK setelah tumbukan. EK setelah tumbukan. Kita harus pakai momentum dulu nggak sih? Iya. Momentum sebelum
harus sama dengan momentum setelah. Berarti 3 per M1 2. 3 V1, per 2 MV kok tahu? kuadrat. M2 Tahu dong. V2, ini berarti digabung ya. M1 Hmm. tambah M2 V, gitu ya. M1 ini Hmm. 2M kan? Oke. V1 tadi akar. V1 sama V2 sama kan? Cuma beda min doang ya. Ya, Akar akar 2 2GH. GH. M2-nya M2. Tapi ini minus kan? Karena dia ke arah Hmm. kiri kan? Hmm. Minus akar 2GH. Jadi 3M2 dikali V aksen. M2-nya coret. Maka kita punya ini akar 2GH doang ya. Hmm. Sama dengan 3 V aksen. Berarti V aksennya adalah 3 sepertiga akar 2GH. Berarti EK-nya setengah. M-nya digabung ya. Jadi Hmm. 3M2, betul. V aksennya masukin. Berarti setengah 3 per 2 M2 2 dikali V. seper 9 2GH. Betul? Betul. Coret 2-nya, coret 3-nya. Maka dapatlah sepertiga M2GH. Betul? Betul. Tinggal Berarti selisihkan. 3 dikurang sepertiga, 9 dikurangin 1, 8. Berarti betul ya? betul. Jawabannya berarti semuanya betul gitu. F. Ngerti? Ngerti. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 12. 12 tentang listrik konduktor. Ini hukum Gauss sih. Oke. Jadi ada sebuah bola pejal konduktor. Oke. Jari-jarinya adalah R. Dia jenisnya konduktor dan pejal. Oke. Diberi muatan listrik Q. Kalau bola pejal, muatannya nggak mungkin ada. Bola konduktor, pejal konduktor. Muatannya tidak akan mungkin ada di dalam konduktor kan? Pasti ada di sini kan? Jadi muatan plus Q itu adanya cuma di kulitnya aja. Di dalamnya nggak mungkin karena dia konduktor. Kalau isolator bisa di dalamnya. Kalau konduktor pasti dia nol. Nah, jadi Q-nya hanya ada di kulit ya. Kita lihat, muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola, itu betul. Satu betul berarti ini salah, ini salah. Gitu ya. Medan listrik di dalam bola sama dengan nol. Betul salah? Ingat nggak hukum Gauss? Nggak Hukum ingat. Gauss mengatakan bahwa apa? Integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Nah, kalau kita bikin Gauss-nya itu ada di dalam, Gauss-nya di dalam sini. Coba perhatikan. Yang ada di dalam Gauss, ada muatannya nggak? Nggak. Nggak ada, orang muatannya ada di luar kan ya? Iya. Berarti bener dong. Medan listrik di dalam bola. Oh, oke. Oh, dua benar, berarti yang ini salah. Maksudnya, oke, tinggal Hmm. pilihannya adalah 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 kan? Hmm. Tinggal kita cek aja nomor 4. Nomor 4 bilang apa? Muatan terdistribusi di dalam bola. Ngaco. Ini Hmm. adalah sifat dari isolator. Kalau konduktor pasti Oh, oke. terdistribusinya di permukaan. Oke, lanjut. Nomor 13. Oke, 13 juga saya maafin. Lanjut aja 13 ya. 13 itu tentang lensa. Saya dulu lupa ingat. Ada aja 13 deh. Sebenarnya gampang Oke. tapi oh ingat. Nah, yang gampang-gampang dulu aja deh 14. Nah, 14 gampang nih. Oke, 14 cuman konsep ya.
konsep aja. Oke. Nah, lihat pernyataannya apa? Usaha oleh gaya konservatif hanya memperhitungkan keadaan awal dan keadaan akhir benda, bergerak tanpa memperhitungkan proses pergerakan benda itu sendiri. Betul apa salah, ayo? Itu salah? Usaha konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan akhir saja. Betul salah? Salah. Jawabannya? Betul. Hah? Karena Kenapa? dia kenapa ya? Karena itu gaya konservatif itu tahu nggak gaya yang apa? Tahu? Gaya konservatif itu Hmm, adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Jadi misalkan nih, Irdina mau dari A ke B menggunakan gaya konservatif. Irdina bisa lewat sini kan? Ya nggak sih? mm-mm. Bisa juga lewat sini. Oh ya, Bisa juga oke. lewat sini. Oke. Nah, kalau gaya kita gaya konservatif, dia hanya peduli posisi awal akhirnya itu gimana. Udah, kita nggak perlu tahu dari awal ke akhir itu dia bergeraknya seperti apa, nggak peduli. Tahu nggak contohnya apa gaya Oke. konservatif? Hmm. Tahu contohnya apa konservatif? Kenapa? Tahu. Tahu nggak contohnya apa gaya konservatif? Gaya yang hanya memperlihatkan posisi awal sama akhirnya aja. eh yang, aduh aku lupa Gaya, perpindahan gak sih perpindahan? kok perpindahan? Gaya dong. Gaya gravitasi itu konservatif. Karena Ah, oke. usaha oleh gaya gravitasi itu hanya peduli pada posisi awal sama akhir, Posisi yaitu awal apa? sama akhir. Minus delta EP kan. Mm, Ya, yaitu apa? Minus mg h final min h inisial kan. Kita mm, nggak peduli nih, si batu itu dijatuhkannya itu vertikal atau si batu ini kita lemparkan dia secara parabolik oh atau ya, kita oke. bikin dia jadi lintasannya itu seperti ini spiral, nggak peduli. Pokoknya W akibat gaya gravitasi pasti cuman peduli pada posisinya aja, posisi awal dan Oke. akhirnya gimana. Ya, jadi betul. Sebab benda hanya akan dipercepat dan diperlambat agar ada gaya. Oke, ini betul tapi nggak nyambung. Jawabannya mana Mm-mm. ya? Pernyataannya benar. Pernyataannya benar alasannya. Alasannya benar juga, tapi nggak nyambung. Mana jawabannya? A berarti ya. Heeh. Alasan benar tidak. Lalu. Alasan Tapi benar itu dan oh B eh, dong B ya. B ya. tapi nggak menunjukkan hubungan sebab Iya akibat. B berarti. Oh Sebabnya ya, benar iya B. juga, benda akan dipercepat dan diperlambat kalau ada gaya kan. Gaya kan M kali A kan Heeh. ya. Tapi nggak ada hubungan Tapi sama nggak gaya nyambung. konservatif itu. Harusnya kalau mau, gaya konservatif adalah gaya yang tidak memperdulikan lintasan yang dilewati, tapi hanya melihat posisi awal dan akhirnya. Kalau mau dia menjelaskan gaya konservatifnya. Tapi dia menjelaskan tentang gaya betul, tapi tidak menjawab soal 14-nya. Itu. Oke. Oke, nomor 15. 15 juga sebab akibat. Oke, nomor 15 itu sebab akibat. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda selalu sama dengan nol, maka dalam diam. Hmm. Betul apa salah? Salah. Salah. Kan hukum pertama Bisanya dia Newton kan? kontan. Betul. Sigma dengan nol itu bukan berarti diam, tapi dia akan mempertahankan kondisi awalnya. Kalau awalnya dia diam, ya dia akan terus diam. Kalau awalnya dia bergerak, dia akan terus bergerak dengan V Hmm. konstan. Berarti sekarang setiap sistem yang selalu diam. Eh, Benar, salah ya menurut aku. sebenarnya
Setimbang itu, bentar. Eh, kok bet, hmm, setimbang itu setimbang apa ya? Ini sebenarnya setimbang itu dia ada dua. Setimbang translasi, artinya dia hanya hitung sigma F-nya sama dengan. Bisa juga setimbang rotasi, dia hanya melihat sigma torsinya yang sama dengan nol. Atau bisa bilang setimbang benar-benar setimbang. Nah, kalau setimbang itu artinya dia melihat rotasi dan translasinya. Berarti nggak selalu diam dong. Nah, itu dia masalahnya setimbang, setimbang apa? Kalau setimbangnya setimbang yang ketiga, dia melihat translasi dan rotasinya itu betul. Tapi kalau dia bilang Hmm, setimbangnya adalah translasi. setimbang translasi, bisa aja dia Betul. berputar. Kan berputar juga setimbang kan? Kalau setimbang translasi kan Iya. dia tidak bergerak, tapi dia boleh Hmm, muter. Kalau setimbang rotasi dia nggak boleh muter, tapi dia bisa gerak. hmm. Nah, kalau setimbangnya setimbang biasa, setimbang dua-duanya baru dia nggak boleh bergerak dan nggak boleh berputar. Ini rada-rada aneh sih. Dia setimbang setimbang apa ya? Artinya nggak selalu diam nggak sih? Dia setimbang Hmm. tuh nggak harus, kan bisa aja dia setimbang translasi kan dia nggak diam ya berputar. Bisa Iya. berputar boleh. Setimbang rotasi juga dia nggak berputar tapi boleh bergerak. Kalau setimbang mutlak, setimbang apa ya? Setimbang total baru dia nggak boleh nggak boleh gerak sama sekali. Berarti pernyataan salah, alas salah. Karena setimbang itu nggak selamanya dalam kondisi harus diam. Bisa aja timbang Oke. rotasi dia nggak tapi boleh. Terus timbang translasi nggak boleh gerak tapi tetap boleh bergerak. Seperti itu. Oke. Oke, ada apa yang lensa sama mana lensa sama loop ya itu kayaknya tinggal makin rumus aja nggak sih? Maksudnya lupa Iya. rumusnya kayaknya. Yang kan rumus dasarnya kan cuma yang ini doang ya. Rumus dasarnya ya Hmm. satu F Super sama dengan satu satu. per S nol tambah satu per S aksen ya gitu ya. Iya. Cuman eh saya lupa lupa ingat pokoknya ini. Kalau loop itu kalau nggak salah dia terdiri dari dua lensa ya. Jadi lensanya ada Hmm. dua, lensa okuler sama lensa objektif. Negatif. Okuler tuh yang dekat mata, objektif yang dekat objek kan. Nah itu saya Hmm. lupa pokoknya rumusnya kayaknya ada sih sebenarnya rumusnya cuma tinggal masukin rumus aja sih ini kayaknya. Ini udah data yang soal fokus ada, fokus apa? Fokus okuler udah ada, cuman lupa saya rumus mikroskop. Jadi ada mikroskop, ada teropong bintang, teropong panggung, banyak ya kalau saya si Iya. si alat-alat optik yang kayak gini. Tapi pada dasarnya sama, cuman ini doang. Cuman bedanya adalah konfigurasi lensanya aja. Misalkan lensa mikroskop ada dua lensa, teropong bintang ada berapa lensa saya lupa. Ada yang empat lensa, ada yang gitu. Cuma beda di itunya aja sih sebenarnya. Tadi coba aja yang ini, lihat di rumusnya. Saya juga lupa inget. Rumus untuk mikroskop sama rumus untuk cermin cekung. Iya, Cermin ya cekung bisa. berarti fokusnya positif kan ya. Hmm. Fokusnya positif. Kalau lensa cekung, fokusnya yang negatif. Jadi jangan sampai salah nilai fokusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman, aman, Kak. Oke. Nah, ini buat PR-nya aja deh. Kerjain aja di rumah ya. Yang nomor 13. Oke. Cobain. Soalnya ini gampang. Karena seingat saya sih cuman tinggal masukin rumusnya aja. Asal tahu aturan itunya, si alat optiknya apa. Kayak misalkan cermin cekung, setahu saya fokusnya itu positif. Mana ini? Kalau cermin cembung, fokusnya negatif. Kalau nggak salah ingat, salah bentar. Pas, bentar. Ini coba dikerjain di rumah. Terus kalau mikroskop itu lensanya ada dua, ada juga teropong bintang, ada juga teropong panggung. Nah itu beda-beda ukuran lensa. Apa jumlah lensa yang dipakai sama alat optik yang dipakainya. Tapi maksudnya sih bisa, tinggal masukin rumus aja sih ini. Nah, saya copy dulu.
Oke, ininya ini. Nah, oke. Oke, nanti saya akan kirimkan catatannya ya ke admin. Nanti admin akan kasih ke Irdina. Oke, mari Irdina. Iya.